illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Haditsun sahih rawahu Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib, janganlah engkau gauli atau engkau temani atau berteman, illa mu'minan, kecuali orang mukmin. Jadi jangan bersahabat, jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Wala yakul ta'amaka, dan jangan sampai memakan makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang takwa. Di dalam hadis ini Nabi melarang kita dengan dua larangan. Larangan pertama, agar jangan berteman dengan orang yang bukan mukmin. Artinya dilarang berteman dengan orang kafir, dilarang berteman dengan orang fasik dan munafik. Kenapa? Karena dengan berteman kepada orang yang munafik, kita sedikit banyak akan terpengaruh. Karena disebutkan di dalam hadis lain, ar-rajul ala dini khalil, seseorang itu bergantung atas agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya seorang di antara kamu memperhatikan siapa sih orang yang ditemani dia. Jika dia berteman dengan orang munafik, sedikit banyak dia akan ketularan nifaknya. Jika berteman dengan orang fasik, sedikit banyak dia akan ketularan fasiknya. Nauzubillah, jika berteman dengan orang kafir, lama-kelamaan bisa terbawa nanti. Yang jelas kita pasti di dalam berteman itu ada rasa tidak enak, ya kan? Orang ketika berteman dengan pemabuk, memang dia bukan pemabuk, tapi lama-kelamaan ikut. Sebab dia akan mengajak orang tersebut untuk minum-minuman. Ya, mungkin di awal pertama kali diajak dia bisa menolak. Enggak, saya enggak bisa minum. Besok diajaknya lagi masih bisa menolak. Hari ketiga diajaknya lagi, maka secara manusiawi biasanya ada di dalam hati itu muncul perasaan tidak enak. Wah, enak ditolaknya. Sedikit barang, kata kawannya, sedikit aja, cicipin sehirup aja. Karena dorongan rasa tidak enak tadi lantaran berteman dengan dia, akhirnya kamu pun mulai mereguknya sedikit, nanti sedikit, nanti akhirnya banyak, akhirnya jadi pecandu. Nauzubillah min dzalik. Nah, begitu juga berteman dengan orang kafir. Apabila nanti sudah masuk hari rayanya, mau nggak mau kita akan mengucapkan Merry Christmas atau Selamat Hari Natal, kan? Sedangkan di dalam Islam, hukum fikih kita melarang itu. Kenapa? Karena mengikuti tahniah atau ucapan selamat Natal dengan mereka berarti kita ikut merayakan hari raya mereka, dan itu dilarang dalam agama. Ikut merayakan hari raya orang non-Islam, non-Muslim. Bahkan yu'azzar, kalau dalam kitab-kitab fikih itu berhak untuk disanksi orang yang ikut-ikutan mentahniah perayaan orang-orang non-Muslim. Tidak boleh, paham? Tapi karena kita berteman dengan dia, mau nggak mau, akhirnya dorongan atau perasaan tidak enak tadi yang akan membuat kita ikut-ikutan mengucapkan selamat tersebut. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita, mewaspadai kita, mengantisipasi kita agar jangan sampai berteman dengan selain mukmin. Tapi bagaimana, saya punya rekan bisnis orang non-muslim, nggak apa-apa kalau hanya sekedar bertransaksi, nggak apa-apa kalau hanya sekedar berinteraksi duniawi, tapi jangan dijadikan sahabat, jangan dijadikan teman, begitu. Boleh kita berdagang, berjual beli dengan orang non-muslim, berbisnis dengan orang non-muslim, ya sekedar itu aja, bukan untuk dijadikan sahabat. Kecuali dia mau masuk Islam, atau kecuali kita menemani dia untuk mengajaknya memeluk agama Islam. Kalau kamu punya power, kekuatan seperti itu, ya bagus. Memang itu namanya dakwah, menemaninya untuk mendakwahinya, bukan menemaninya untuk saling tawadud, yakni saling mencintai, saling seia sekata, nggak boleh. Paham? Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa.
Karena jika makanan mau dimakan oleh orang fasik, maka dia akan kuat, dan dengan kekuatannya dia akan melakukan kefasikannya. Berarti kamu terlibat dalam hal itu. Paham? Artinya kita harus bisa melihat dan membaca keadaan. Paham? Jika seandainya ada orang mukmin yang bertakwa, terus ada orang fasik, maka kedepankanlah orang mukmin yang bertakwa. Tapi jikalau seandainya orang yang fasik tadi diberi makan, akan merubah keadaan yang menjadi lebih baik, karena disantuni dia akan menjadi baik, nggak apa-apa, bagus, kasih makan dia. Yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah ketika kita memberinya makan dan kita tahu orang ini jika kuat, jika seger badannya, akan melakukan maksiat lagi, akan melakukan dosa lagi. Nah, siapa yang ngasih dia makan sampai dia kuat, sampai dia segar, bugar dan sehat? Kamu kan? Iya. Berarti kamu juga terlibat. Iya kan? Karena kamu yang ngasih dia makan selama ini. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi. Tapi kalau seandainya ada orang fasik kelaparan, apalagi korban banjir saat ini, itu bisa jadi menjadi teguran baginya, ibrah baginya. Kita kasih makan nggak apa-apa. Ya, kemudian kita kasih nasihat. Jadikan musibah ini sebagai teguran, sebagai pelajaran agar kamu tidak mengulangi dosa-dosa, tidak kembali melakukan maksiat. Sambil dinasehati, itu nggak apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah orang yang fasik yang memang sudah tidak tahu menahu. Nah, kalau dia makan, dia akan tambah kuat, sehat, semangat, melakukan kefasikan lagi. Nah, itu jangan. Paham? Kalau orang yang tidak bertakwa saja dan beragama Islam yang fasik itu tadi tidak usah diberi makan karena akan digunakannya untuk kemaksiatan, apalagi orang kafir. Iya, apalagi orang kafir. Akbarul kabair asyirku billah. Dosa paling besar itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pas hari raya mereka ikut bagi-bagi harta kepada mereka. Apa jadi sinterklasnya. Naudzubillah. Ini orang nggak pernah baca hadis ini kayaknya. Ya orang awam. Tapi misalkan dia habib, hatta dia titelnya habib, kalau dia nggak belajar ya tetap awam. Ya, kita tidak menutup mata dari bahwa dia itu adalah seorang sayyid, seorang habib. Ya, ada darah daging nabi di tubuhnya. Tapi pendidikan yang membuat dia seperti itu. Kenapa? Karena dia mungkin tidak pernah belajar. Kasihan, tidak tahu tentang bagaimana sirah dan manaqib para leluhurnya, sehingga bermesraan dengan orang yang non muslim, saling kasih sayang, padahal dilarang. Bahkan memakan makanan kita pun tidak boleh. Ya. Lain tadi ya, seperti yang kita bicarakan, jikalau seandainya itu ada indikasi bahwa orang ini mau masuk Islam, ketika disantuni tidak apa-apa, kasih dia makan, kasih dia santunan, lalu dia masuk Islam. Mana itu dinilai dakwah mengajak orang kepada agama yang hak dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakul, ini laknya nahiyah, jadi larangan berarti. Wala yakul, dan jangan sampai memakan ta'amaka, makananmu, illa kecuali taqiyun, orang yang bertakwa. Nah, di sini ada anjuran untuk kita membantu mereka orang yang bertakwa, ya, dan bersahabat dengan mereka supaya mereka mengingatkan kita kepada Allah di saat kita lupa. Di dalam syarahnya disebutkan, artinya alal mu'min an yakhtar asdiqa'a wal ikhwana minas salihin wal muttaqin al mu'minin. Wajib atas orang mukmin itu untuk memilih sahabat-sahabat dan saudara dari kalangan orang-orang soleh, berteman dengan orang soleh, wal muttaqin, dan orang-orang yang bertakwa, al mu'minin, yang mukmin beriman, alladzina yu'inuhum, yang dia akan membantu mereka, alal khair, atas kebaikan, wa yu'inunahu, dan mereka juga membantu dia, ala dzalik, atas kebaikan itu, wa yahris alla yut'ima illal mu'mina, dan hendaknya ia berusaha untuk tidak memberi makan kecuali kepada orang mukmin yang bagaimana, at-taqi, yang bertakwa, al-muhtaj, yang memerlukan ila ta'am, kepada makanan, wa yatajannaba al-kafarata wal fasaqa. Nih, wa yatajannaba al-kafarata wal fasaqa, artinya menghindari untuk memakan makanannya al-kafarah, orang-orang kafir, wal fasaqah, dan orang-orang fasik.
Hadis sahih riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ilmu baru kita ya. Bersahabat dengan orang mukmin yang baik, yang mengingatkan kita, kemudian jangan sampai makan makanan kita kecuali orang yang bertakwa, supaya dia menggunakannya dalam kebaikan. Kalau orang fasik nanti kenyang, kuat, lalu bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul. Kama yusul ila hadratir Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.